Nah, kemudian yang ketiga ya, syarat yang ketiga adalah bahwa informasi yang diolah ya, data yang diolah menghasilkan informasi ini harus hemat biaya ya. Jadi bagaimana informasi mengalir ya, bagaimana informasi sampai kepada penerima informasi ya, itu harus hemat biaya ya. Karena apa? Karena kalau hemat biaya nih berarti informasi akan apa namanya mudah untuk diproduksi ya, informasi mudah diolah, ya, informasi mudah ditransmisikan, ya, mudah didistribusikan, ya. Karena dengan mudahnya itu biayanya tidak terlalu mahal gitu ya. Nah, saat ini informasi ini harus sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan saat ini ya. Jadi data dan informasi, data yang diolah, informasi yang dihasilkan itu harus apa? Harus current ya. Artinya current itu informasi adalah info yang terakhir atau informasi yang terupdate ya. Nah, kalau informasi itu ketinggalan zaman atau informasi yang sudah lama, ya artinya tidak akan mendukung ya dalam hal pengambilan keputusan organisasi gitu ya. Karena informasi yang update itu informasi yang apa namanya yang terbaru ya, yang apa namanya yang diolah dari data-data transaksi yang terbaru ya. Nah, yang kelima, syarat dari kualitas informasi itu adalah bisa diakses atau dapat diakses atau mudah diakses ya. Nah, informasi yang tidak bisa diakses atau sulit untuk diakses ya belum berkualitas ya. Artinya dasar dari kemudahan akses atau bisanya diakses ya itu adalah syarat dari kualitas informasi ya. Diakses lewat misalnya katakan smartphone, diakses lewat laptop ya, atau diakses lewat internet ya, media internet ya, itu bisa dilakukan dengan mudah ya kalau memang sistemnya di sana adalah sistem yang berbasis online ya. Nah, itulah syarat dari kualitas dari informasi yang dipakai nanti untuk penunjang keputusan ya. Nah, kemudian informasi ini di dalam organisasi itu ya, itu ada uh, proses ya pengolahannya ya. Jadi data yang ada di perusahaan diolah menjadi informasi, lalu informasinya akan didistribusikan ke departemen-departemen ya, sehingga informasi ini mengalir sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing departemen ya. Nah, informasi itu dimanfaatkan ya seoptimal mungkin ya untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, departemen-departemen yang ada di organisasi yang terkait dengan sistem informasi itu ada beberapa departemen ya. Nah, di sini ada departemen R&D ya, Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Ya, karena di departemen ini punya tugas ya, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan ya. Kemudian departemen produksi ya atau departemen operasi ya. Di sini dia membutuhkan apa namanya data-data atau informasi yang terkait dengan bagaimana proses produksinya ya, berapa jumlah produksi yang akan dihasilkan ya, kemudian bahan bakunya bagaimana begitu ya. Nah, ini informasi-informasi ini harus sesuai dengan kebutuhan di produksi. Jadi informasi ini akan mengalir di bagian produksi untuk mengolah ya bahan baku ya menjadi suatu produk yang berdasarkan pesanan atau order dari konsumen ya di bagian sales and marketing ya. Nah, kemudian di bagian yang ketiga adalah di departemen pemasaran dan penjualan ya. Nah, ini departemen marketing dan sales ini ya. Ini adalah departemen yang banyak memerlukan informasi ya karena terkait dengan transaksi-transaksi harian yang ya bisa dikatakan itu volumenya besar ya atau tinggi gitu ya. Karena apa namanya bagian pemasaran dan sales ini tugasnya adalah bagaimana melakukan apa namanya pemasaran kepada konsumen atau menjual produknya kepada konsumen gitu ya. Nah, data itu atau data dari order misalnya ya, kemudian data pesanan gitu ya. Nah, itu akan diolah sedemikian rupa ya untuk dilanjutkan informasinya ke departemen yang lain ya. Itu di bagian pemasaran dan penjualan. Lalu ada bagian yang khusus untuk menangani masalah pencatatan pembelian ya, kemudian menghitung rugi laba ya,
kemudian membuat tagihan, ya, membuat invoice, faktur, dan sebagainya. Ini adalah bagian akuntansi dan keuangan. Jadi informasi itu akan mengalir di bagian akuntansi dan keuangan kaitannya dengan bagaimana sistem apa namanya pelaporan keuangannya, ya, pencatatan keuangannya, ya, terkait dengan organisasi, ya. Baik, kemudian organisasi di Departemen Sumber Daya Manusia, ya, atau personel ini biasanya terkait dengan karyawan, ya, atau pegawai di dalam organisasi itu, ya, informasi-informasi terkait dengan pegawai, ya, itu ada di dalam departemen ini, gitu ya. Dan yang terkhusus adalah Departemen Sistem Informasi, ya, karena Departemen Sistem Informasi ini yang nanti memberikan dukungan, ya, atau fasilitasi kepada semua departemen atau semua bagian yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan untuk bagian-bagian itu, ya, jadi mengolah data, ya, yang apa namanya dibutuhkan oleh setiap departemen tadi, gitu ya. Nah, untuk departemen ini, ya, ini biasanya informasi akan mengalir secara horizontal, ya. Jadi antar departemen akan departemen akan mengalir secara horizontal, ya. Nah, selain 6 departemen tadi, ada juga organisasi yang hanya menerapkan 3 level manajemen, ya, yaitu manajemen tingkat strategis, manajemen tingkat taktis, dan manajemen tingkat operasional, ya. Nah, manajemen tingkat taktis, manajemen tingkat operasional itu yang paling bawah, ya. Nah, manajemen tingkat strategis ini yang biasanya manajer puncak, ya, yang fokusnya adalah pada perencanaan dan keputusan strategis atau keputusan jangka panjang, ya. Karena kaitannya dengan strategi perusahaan, bagaimana memenangkan pasar, bagaimana memenangkan konsumen, ya. Ini tugas dari tingkat strategis, ya, manajemen tingkat strategis. Nah, di level bawahnya adalah manajemen yang tingkatnya taktis, ya. Jadi biasanya manajer tingkat menengah, ya, yang membuat keputusan untuk mengimplementasikan tujuan dari strategis perusahaan yang telah ditetapkan, ya. Jadi apa tujuan organisasi yang telah ditetapkan? Itu akan menjadi apa namanya tugas dari manajemen tingkat taktis ini, ya, untuk membuat satu keputusan, ya, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Misalnya menjadi perusahaan distribusi, gitu ya, terbesar, ya, di Jawa Tengah misalnya, seperti itu, ya, akan menjadi perusahaan dengan jumlah konsumen yang terbesar di Jawa Tengah misalnya. Nah, ini manajemen tingkat taktis akan apa namanya bekerja untuk bagaimana supaya itu tercapai, ya. Nah, kemudian manajemen tingkat operasional. Nah, ini yang supervisor, ya, di tingkat bawah, ya, dia buat keputusannya untuk operasional harian, ya. Jadi untuk operasional harian. Nah, di sini operasional harian ini tugasnya adalah bagaimana transaksi-transaksi harian itu bisa berjalan dengan lancar, ya. Jadi semua pesanan dari pelanggan, gitu ya, order dari pelanggan, ya, kemudian pemrosesan produk, ya, dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan apa namanya, ya, baik, ya, dan benar, ya. Karena apa? Karena di tingkat operasional ini bertanggung jawab langsung dengan konsumen, ya. Kalau di sini tidak bisa dilakukan dengan baik, ya, dan benar, ya, maka proses-proses selanjutnya ini tidak bisa dilakukan, ya, karena analisis data di level manajemen tingkat menengah, di tingkat teknis itu berdasarkan transaksi-transaksi harian yang terjadi di organisasi atau perusahaan. Baik, yang belum online silakan segera bergabung, ya, supaya materi bisa disampaikan menyeluruh, ya, untuk semua mahasiswa. Baik, kemudian adalah berkaitan dengan organisasi yang terdesentralisasi, ya. Nah, sekarang ini organisasi yang terdesentralisasi artinya bahwa semakin banyak karyawan yang sifatnya telecommute, ya. Telecommute itu artinya staf atau karyawan atau pegawai itu tidak memiliki meja atau kantor di tempat kerjanya, ya. Jadi sifatnya dia telecommute, ya.
berada di luar perusahaan, di luar organisasi, ya, tetapi dia bekerja untuk organisasi. Nah, ini artinya organisasi yang bentuknya adalah terdesentralisasi ya, mekanismenya gitu ya. Nah, sehingga karyawan ini saling berkomunikasi lebih banyaknya melalui email ya daripada komunikasi secara langsung ya, melalui WA ya, WhatsApp ya. Kemudian mungkin melalui beberapa media yang lainnya yang bisa digunakan untuk komunikasi dengan manajemen di perusahaan itu ya, supaya nanti informasi atau yang terkait dengan data ya, hasil dari karyawan tersebut yang dihasilkan dari karyawan tersebut itu bisa terlaporkan ya dengan baik ke perusahaan ya. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan sistem Global CSCW ya. Jadi Global CSCW ini artinya kerja secara kooperatif atau kerjasama yang didukung oleh komputer. Ya, jadi pekerjaannya selalu menggunakan komputer ya untuk membuat laporan, untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pencatatan dan sebagainya itu menggunakan peralatan komputer. Karena apa ya? Tadi telecommute itu artinya beberapa staf bisa berada di luar perusahaan, ya, dia punya meja, dia punya tidak punya meja, tidak punya kantor di perusahaan gitu ya. Nah, tapi dia bekerja untuk perusahaan ya di luar perusahaan tersebut ya. Kemudian dia melaporkan hasil dari pekerjaannya itu melalui komputer. Ya. Nah, di sini di organisasi terdesentralisasi ini ya, struktur manajemennya itu sifatnya adalah sama ya, artinya sejajar ya. Jadi karyawan akan banyak diberi wewenang ya untuk membuat keputusan sehari-hari. Ya, jadi keputusannya berada di pegawai atau di karyawan tersebut ya terkait dengan job description dari pekerjaannya itu ya, sehingga karyawan bisa menentukan ya bagaimana dia harus memutuskan ya apa yang harus dia lakukan ya yang terbaik untuk perusahaan, yang terbaik untuk organisasinya ya. Nah, kemudian sistem yang berbasis komputer ini ya, tadi perangkat yang dipakai ya, jadi untuk telecommute itu adalah perangkat komputer ya untuk mengirim data informasi ya melalui email gitu ya. Nah, jadi di sini sistem yang nanti bisa digunakan gitu ya, itu ada 6 macam sistem yang berbasiskan komputer. Kita sebut dengan CBIS ya, Computer Based Information System. Jadi sistem informasinya menggunakan komputer sebagai pengolahannya ya. Nah, yang pertama adalah sistem informasi perkantoran. Nah, ini sistem informasi ini dipakai untuk office ya, kaitannya dengan perkantoran. Kemudian ada sistem informasi pemrosesan transaksi. Nah, ini kaitannya dengan penjualan ya, mungkin transaksi penjualan barang ya atau transaksi jasa gitu ya. Karena transaksi jasa pun juga menggunakan komputer ya untuk melakukan pencatatan transaksinya ya. Nah, kemudian yang terkait dengan manajemen di perusahaan ya. Jadi bagaimana mengatur atau mengelola perusahaan dengan baik ya. Nah, itu diperlukan SIM ya, sistem informasi manajemen. Ya, jadi sistem informasi manajemen ini adalah wujud dari perangkat lunak sistem yang dipakai untuk mengelola atau memanage orang atau perusahaan atau organisasi yang di dalamnya terdapat pegawai dan karyawan ya, supaya sistem itu akan menjadi tolok ukur untuk kinerja dari masing-masing karyawan tersebut ya terkait dengan tugasnya di dalam organisasi gitu ya. Nah, yang keempat adalah sistem pendukung keputusan ya. Nah, sistem pendukung keputusan ini biasanya terkait dengan bagaimana suatu keputusan diambil ya, tetapi membutuhkan beberapa data, membutuhkan beberapa informasi. Nah, data dan informasi ini dihasilkan oleh pengolahan ya, yang menggunakan model matematik ya, itu menggunakan komputer gitu ya, sehingga nanti pengambilan keputusan ini oleh manajer ya, tingkat level menengah ataupun yang level strategis ya di paling atas ya. Nah, itu menggunakan data dan informasi yang diolah, kemudian dengan model tertentu hasil olahannya itu akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian sistem pendukung eksekutif.
Ya, jadi ini memang sistem ini dibuat adalah untuk eksekutif ya. Jadi eksekutif ini tingkat level minimal adalah manajer ya, manajer menengah ya. Nah, jadi di situ manajer-manajer seperti manajer produksi ya, manajer marketing and sales ya, kemudian ada manajer ya apa namanya HRD ya, Human and Resource Development, dia menggunakan sistem pendukung eksekutif ini ya. Ya, jadi misalnya mengetahui berapa karyawan saat ini gitu ya, yang karyawan bulanannya, karyawan hariannya, mungkin ya ada karyawan mingguan, karyawan honorer ya. Terus kemudian di mana posisinya karyawan saat ini? Nah, itu sistem pendukung eksekutif. Untuk di bagian penjualan, bagian marketing ya, produk apa ya yang paling banyak laku ya, seperti apa itu produknya ya, produk apa saja gitu ya. Terus kemudian di segmen mana ya produk ini banyak banyak pembelinya gitu ya. Nah, ini di sistem pendukung eksekutif. Nah, yang terakhir adalah sistem pakar yang baru-baru ini berkembang dengan cepat ya dengan artificial intelligence-nya. Jadi sistem pakar ini adalah bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa dipakai untuk membantu melakukan analisis-analisis tertentu ya, seperti kecerdasan manusia, seperti manusia melakukan analisis, tetapi di situ diformulasikan menggunakan komputer ya, supaya sistem ini bisa bekerja dengan terus-menerus gitu ya, kemudian lebih cepat dalam hal pemrosesannya. Nah, ini sistem pakar ini sekarang sudah mulai banyak digunakan di organisasi perusahaan yang terkait dengan bagaimana manajemen pemasarannya ya, strategi pemasarannya ya, kemudian uh, apa namanya konsumennya ya dan sebagainya. Nah, jadi di sini diberi contoh ya, misalnya adalah Office Information System. Ya, di sini ada Electronic Publication System, ada Electronic Communication System, ya, ada Electronic Collaboration System, ada Image Processing di situ, ya, ada Office Management System. Nah, masing-masing ini punya beberapa apa namanya sub ya, sub function atau sub fungsi. Misalnya Electronic Publishing System itu untuk misalnya pengolahan atau pemrosesan kata ya, misalnya untuk penerbitan ya, desktop publishing ya, untuk mengcopy sistem ya. Nah, kemudian untuk electronic communication system ada electronic mail ya, ada voicemail, ada facsimile ya, ada juga video conference ya. Nah, ini contoh pemanfaatan teknologi yang terkait dengan electronic communication system di dalam perusahaan ini, termasuk sistem informasi ya. Nah, lalu ada electronic collaboration system ya, ada elektronik untuk meeting ya, ada apa namanya sistem elektronik untuk kolaborasi kerja ya, kemudian untuk teleconferencing ya, tadi ada ya telecommuting itu tadi ya, tugas yang ada di luar dia melaporkannya ya, tidak harus datang ke kantor, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik ya atau komputer ya. Lalu image processing ya di sini yaitu untuk dokumen-dokumen secara elektronik yang bisa di apa namanya proses ya menjadi gambar. Jadi dokumen gambar diolah sedemikian rupa ya supaya bisa diinterpretasi ya untuk menjadi satu apa namanya pengetahuan atau knowledge ya bagi organisasi. Kemudian pemrosesan gambar yang lain ada presentasi ya termasuk di situ, multimedia system ya termasuk di situ ya. Nah, untuk yang Office Management System itu adalah Electronic Office Accessories, ya, Electronic Scheduling, ya, jadi membuat penjadwalan secara elektronik dan manajemen apa tugas, ya. Jadi secara elektronik itu tugas-tugas dari karyawan atau pegawai di kantor itu by system, ya. Jadi bisa dilihat melalui sistem, ya. Pegawai atau karyawan mendapat tugas apa dengan login ke sistem, ya, dia akan mendapatkan informasi tentang tugas yang harus di lakukan. Ini adalah contoh dari Office Management System. Ya, baik mungkin sampai di sini ya apa namanya penjelasan saya semoga bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan ya. Materi berikutnya adalah tentang sistem pemrosesan transaksi ya. Nah, jadi sistem pemrosesan transaksi ini adalah bagaimana transaksi-transaksi di perusahaan itu bisa tercatat ya. Nah, yang tercatat di sana ada beberapa hal yang terkait dengan misalnya adalah tagihan ya, faktur ya, pemesanan ya, misalnya order ya, dan inventaris-inventaris yang ada di sistem itu adalah contoh dari sistem
sistem pemrosesan transaksi. Nah, tugas lain dari TPS ini adalah melacak transaksi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, ya. Jadi transaksinya seperti apa? Bisa dilacak dari mulai bagian sales dan marketing, kemudian masuk ke bagian apa namanya produksi ya, masuk ke bagian keuangan atau apa namanya akunting ya untuk dicatat bagian produksi untuk memproduksi barang atau mengirim barang kalau barangnya sudah ada ya, sudah jadi ya, dan sampai ke bagian pengiriman. Nah, ya ini adalah pemrosesan sistem pemrosesan transaksi ya. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini biasanya digunakan oleh manajer operasional ya untuk melacak aktivitas bisnisnya. Ya, jadi manajer operasional itu tahu ya bagaimana dia melacak aktivitas bisnisnya ya supaya bisa diketahui status ya bagaimana suatu proses gitu ya atau satu transaksi itu terjadi ya sudah selesaikah ya atau masih dalam proses ya atau sedang dalam inisiasi misalnya ya. Nah itu apa namanya aktivitas oleh manajer operasional ya. Nah kemudian dasar dari TPS ini adalah database transaksi ya. Karena apa? Database transaksi ini untuk mendukung sistem informasi manajemen dan sistem mendukung keputusan gitu ya. Nah, kalau tidak ada TPS yang terkait dengan mencatat transaksi-transaksi ini, maka sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan itu ya tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Gitu ya. Nah, kemudian yang lain ada sistem informasi manajemen. Ya, sistem informasi manajemen ini basisnya adalah komputer. Ya, dia menggunakan data yang direkam oleh transactional processing system ya sebagai input untuk program yang menghasilkan laporan rutin sebagai outputnya nantinya. Ya, jadi inputnya dari TPS ya transactional processing system ya akan diolah oleh SIM, sistem informasi manajemen. Nah, sehingga SIM ini punya beberapa fungsionalitas yaitu input sebagai data transaksinya diproses ya, outputnya adalah ringkasan laporan yang terstruktur sesuai kebutuhan dari departemen atau organisasi ya. Lalu hasilnya ini biasanya dirancang untuk manajemen taktis ya, di level-level manajemen menengah ya. Kemudian fungsinya bisa diperoleh ya dari semua departemen ya. Ya bisa didapat dari semua departemen. Jadi semua departemen ini kan memiliki fungsionalitas masing-masing ya sesuai dengan departemennya. Nah, kemudian itu bisa diakuisisi gitu ya sebagai sistem informasi manajemen karena manajemen ini terbagi menjadi departemen-departemen dan masing-masing departemen itu punya pengelolaannya di departemennya itu ya. Jadi dia punya bagaimana mengatur ya, bagaimana mengelola di bagiannya itu. Nah, sehingga ini bisa menjadi bagian dari apa? Dari sistem informasi manajemen ya. Nah, kemudian outputnya seperti apa dari SIM ini ya? Sistem informasi manajemen adalah misalnya ringkasan ya, ringkasan laporan ya, kemudian laporan berkala ya, kemudian adanya permintaan laporan khusus ya, sehingga itu bisa disajikan dengan baik oleh sistem informasi manajemen ini ya. Nah, kemudian untuk sistem pendukung keputusan ya, sistem pendukung keputusan ini adalah sebuah sistem informasi komputer yang menyediakan perangkat yang fleksibel ya untuk analisis ya. Dia bisa membantu manajemen fokus pada masa depan. Ya, jadi untuk prediksi ya, untuk optimalisasi ya, kemudian untuk estimasi gitu ya, apa yang akan terjadi ke depan ya berdasarkan dengan data yang ada sekarang ini ya atau informasi yang ada sekarang ini ya diolah dengan beberapa algoritma ya atau metode tertentu atau formula tertentu ya atau model-model tertentu dan hasilnya itu adalah estimasi atau prediksi ya atau gambaran masa depan yang akan mungkin terjadi ya dan itu nanti akan menjadi apa antisipasi dari organisasi perusahaan ya untuk apa untuk bagaimana perusahaan itu harus bergerak bagaimana perusahaan itu harus action ya di masing-masing departemen ini harus bagaimana dengan kondisi prediksi yang seperti itu. Nah, jadi di sini fitur dari fungsionalitas DSS ini cukup baik gitu ya. Karena apa? Karena nanti
bisa membantu pengambilan keputusan untuk kedepannya itu seperti apa yang harus dilakukan ya. Nah, DSS tadi dipakai tentunya ya untuk mendukung jenis keputusan yang dihadapi oleh manajer di industri-industri tertentu ya. Ya, jadi setiap industri kan beda-beda ya. Jadi keputusannya juga mungkin berbeda-beda ya. Nah, ini keputusan ini sesuai dengan kondisional di perusahaan itu ya. Jadi untuk keputusan apa ya? Misalnya keputusan tentang strategi pemasaran, keputusan produksi ya, jumlah produksinya berapa gitu ya. Kemudian area pemasarannya di mana, apakah membuka cabang ya, apakah harus menambah gudang dan lain sebagainya ya, itu DSS bisa digunakan. Nah, kemudian untuk yang sistem lain yang kaitannya dengan dukungan eksekutif ya. Jadi dukungan eksekutif ini bagaimana sistem ini mampu mendukung atau memberikan informasi yang dibutuhkan ya oleh para eksekutif ya, itu para manajer tingkat menengah ya. Nah, itu membutuhkan sistem dukungan eksekutif ya, termasuk mungkin apa namanya eksekutif level tinggi ya, atau di high level manajemennya ya. Nah, biasanya ini ya dibuat khusus untuk manajer strategis yang bisa dipakai nanti untuk pengambilan keputusan. Nah, sehingga memungkinkan level eksekutif itu menghasilkan laporan yang telah ditentukan. Ya, jadi laporan yang apa namanya menjadi dasar dari kinerja ya dari para manajer eksekutif ini ya, itu sudah bisa disupport gitu ya, diberikan dukungan terhadap bagaimana cara membuat pelaporan yang sesuai ya dengan keinginan ya atau dengan apa namanya standar yang ada di perusahaan itu gitu ya. Dan di sini sistem dukungan eksekutif ini juga punya kemampuan untuk menelusuri informasi yang dirangkum pada semua aspek organisasi dan menelusuri data secara terperinci ya, dari mana asal data itu bisa ditelusuri dengan terperinci, termasuk informasi yang dirangkum itu ya, itu menggambarkan semua rangkuman yang terkait dengan semua departemen yang ada di perusahaan ya. Misalnya ringkasan penjualan ya, ringkasan produksi ya, ringkasan dari penelitian atau research and development-nya dan seterusnya. Ini mesti ada di dalam organisasi ya. Nah, ini ada di dalam sistem dukungan eksekutif ya. Kemudian sistem dukungan eksekutif ini juga memberikan support ya untuk para eksekutifnya itu melakukan analisis what if ya. Jadi analisis yang apa namanya timbal balik gitu ya. Jika kondisinya seperti ini atau akan dibuat seperti ini maka akan terjadi apa ya. Kalau kondisi seperti ini maka akan terjadi apa hasilnya, outputnya akan seperti apa. Nah, ini adalah analisis what if ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh apa namanya eksekutif ya. Karena analisis ini akan membantu ya untuk menemukan ya mana analisis yang paling relevan ya untuk apa namanya itu mendukung keputusan uh, manajemen ya. Nah, kemudian di dalam perusahaan atau organisasi sekarang ini berkembang juga sistem artificial intelligence ya. Jadi kita sudah sebutkan yaitu sistem pakar sebagai bagian dari sistem artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia sendiri yang ditanamkan di dalam sistem komputer sehingga sistem komputer melakukan kognisi ya. Jadi seperti manusia berpikir gitu ya. Manusia bisa berpikir, komputer juga bisa berpikir ya dengan cara artificial intelligence ini yaitu sistem kecerdasan buatan ya. Nah, di mana artificial intelligence ini memiliki bagian namanya sistem pakar. Nah, sistem pakar ini adalah aplikasi yang nanti akan sangat berguna di ranah artificial intelligence ini. Karena apa? Sistem pakar ini membuat suatu sistem itu bisa cerdas ya, bisa intelligence ya. Dia punya kepakaran seakan-akan dia bisa menjadi apa namanya ya, pemrosesan apa memproses data dan informasi gitu ya, seperti layaknya manusia melakukan analisis gitu. Nah, ini sistem pakar ya. Nah, AI itu apa? AI itu adalah kalau diartikan adalah sekelompok teknologi terkait yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan mesin. Jadi ada software, ya ada hardware.
yang bisa meniru kualitas manusia, ya bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu bernalar, bagaimana manusia itu berkomunikasi, melihat dan mendengar. Jadi layaknya manusia aja ini ya. Jadi software dan mesin itu diprogram sedemikian rupa ya sehingga dia memiliki artificial intelligence seperti yang dimiliki oleh manusia. Jadi mesin itu ya nanti bisa mengolah seperti apa yang dilakukan oleh manusia, mengolah data dan informasi seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, untuk area sistem pakar ini, ya ada sistem pakar sendiri, ya, kemudian pemrosesan bahasa alami, ya, atau NLP, ya, Natural Language Processing, ya. Jadi bagaimana bahasa-bahasa manusia itu yang menggunakan bahasa level tinggi, ya, bahasa bahasa manusia itu bisa diterjemahkan oleh mesin, ya. Lalu agen cerdas ya, kemudian perangkat virtual reality ya, seakan-akan melihat sesuatu objek atau benda itu adalah nyata gitu ya, meskipun sebenarnya itu virtual gitu ya, dan simulasi-simulasi gitu ya, simulasi terbang ya, kemudian simulasi untuk menetapkan harga jual ya, kemudian bagaimana kalau produk ini apa namanya sampai di tangan konsumen ya dan lain sebagainya ya. Lalu ada juga pengenalan pola, ya, bagaimana mengenali satu pola, ya, di misalnya katakan untuk penambangan data ya atau data mining gitu ya. Nah, di penambangan data atau data mining itu ada pola-pola yang tersembunyi ya, yang terkait dengan data transaksi ya. Jadi data transaksi itu berpola. Nah, polanya itu dipelajari di dalam pengenalan polanya. Nah, kemudian logika fuzzy ini adalah logika samar. Lalu robotika, ya. Robotika ini bagaimana mesin yang memiliki kecerdasan dan bisa melakukan satu tugas atau fungsi tertentu gitu ya untuk suatu organisasi ya. Nah, sistem pakar ini komponennya apa aja? Ya, ada 3 komponen dari sistem pakar. Yang pertama adalah dasar pengetahuan. Ya, dasar pengetahuan ini adalah basis data dari pengetahuan sistem pakar itu tentang subjek tertentu ya. Jadi sistem pakar tidak memiliki pengetahuan yang lengkap gitu tidak ya, tapi untuk subjek tertentu saja ya. Kemudian ada mesin inferensi di situ, yaitu mesin yang bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan gitu. Jadi inputnya seperti ini, faktanya seperti ini gitu ya. Lalu kesimpulannya apa? Nah, ini adalah tugas dari mesin inferensi. Sehingga mesin inferensi itu adalah perangkat lunak yang bisa mengontrol pencarian dari basis pengetahuan tadi ya dari sistem pakar dan menghasilkan kesimpulan akhir yang bisa dipahami oleh pengguna ya. Kemudian antar muka dari penggunanya adalah tampilan layarnya. Ya, ini adalah komponen yang ketiga. Jadi harus ada tampilan layar yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem sistem pakar itu, gitu ya. Nah, lalu ada tadi disebut sebagai pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ya, jadi ini akan memungkinkan pengguna sistem berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia ya dengan bahasa Indonesia itu kita bisa berkomunikasi dengan sistem. Lalu sistem bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dari bahasa atau komunikasi yang kita lakukan tadi. Ya, dengan bahasa Inggris mungkin ya, kemudian dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, itu bisa dilakukan NLP ya. Nah, studi NLP ini adalah mempelajari tentang cara komputer mengenali dan memahami bahasa manusia. Ya, jadi bagaimana komputer bisa paham tentang bahasa manusia itu, apa yang dimaksud dari apa bahasa yang disampaikan oleh manusia, lalu mesin bisa memahami. Ya. Nah, lalu agen cerdas ya disebutkan agen cerdas itu adalah bentuk dari perangkat lunak yang punya kecerdasan, ya, yang dia bisa memonitor pola kerja tertentu gitu ya. Dia bisa mengajukan pertanyaan, ya. Dia bisa melakukan tugas kerja atau apa namanya melakukan proses tertentu gitu ya atas agen dari pengguna ya. Nah ini adalah agen agen cerdas. Kemudian pengenalan pola ya. Jadi pengenalan pola itu adalah bagaimana menggunakan kamera dan perangkat lunak yang mengidentifikasi pola atau pattern dan memetakan pola tersebut dengan pola yang disimpan di dalam database ya. Nah, kamera ini tentunya untuk mengcapture ya data ya, untuk mengcapture fakta, untuk mengcapture apa namanya informasi yang bermanfaat ya. Lalu perangkat lunaknya mengolah
hasil capturean tadi itu ya dari kamera tadi itu, kamera ini bisa dalam tanda petik adalah kamera secara perangkat lunak ya, secara software gitu ya, karena yang di-capture data transaksi, yang di-capture adalah data-data apa namanya harian ya. Gitu. Jadi itu pengenalan pola itu bagaimana bisa menemukan mengidentifikasi satu pola dari data yang tersimpan di dalam basis data. Nah, untuk logika fuzzy, ya, logika fuzzy itu adalah metode yang berhubungan dengan data yang tidak tepat atau tidak pasti gitu ya datanya. Jadi tidak tepat itu tidak bisa menetapkan ini 1, 0 gitu. 0 atau 1. Nah, ini di tengah-tengah itu. Ya bisa 0,25, bisa 0,5, 0,75. Jadi nggak bisa menetapkan apakah benar-benar tidak atau benar-benar iya. Itu adalah logika fuzzy. Ya. Nah, sehingga ada kemungkinan banyak jawaban ya di antara ring ya 0 sampai dengan 1 tadi itu ya. Nah, ring ini nanti akan menjadi bagian dari output hasil pengolahan logika fuzzy lalu dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Nah, contoh fuzzy ini diterapkan untuk menjalankan elevator ya. Ya. Nah, itu elevator itu bisa menentukan waktu optimalnya untuk menunggu. Nah, beri ya. Jadi waktu optimal untuk menunggu dengan mempelajari apa namanya pola dari penggunanya ya seperti apa dengan logika fuzzy. Nah, yang menarik adalah realitas maya. Ya, ini ya. Ini adalah sebuah realitas yang dibuat yang dihasilkan oleh komputer yang bisa memproyeksikan seseorang merasakan sensasi ruang 3 dimensi. Padahal sebenarnya di situ ruang itu adalah ruang maya gitu ya. Jadi hanya menampilkan suatu ruangan apa namanya ilusi atau virtual ya menggunakan suatu perangkat misalnya virtual reality atau VR ya. Dan itu kemudian seakan-akan dirasakan oleh penggunanya ya itu sebagai suatu ruang yang nyata atau realitas yang nyata. Tapi sebenarnya itu adalah ruang maya gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk simulator ya atau untuk mewakili perilaku dari sistem secara fisik atau abstrak. Ya, jadi secara fisik atau abstrak sistemnya seperti apa itu nanti disimulasikan ya menggunakan realitas maya ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah robotika. Nah, robotika ini adalah pengembangan dan studi tentang mesin yang mekanis ya, mesin yang bisa bergerak, yang bisa melakukan satu pekerjaan yang biasanya nanti dilakukan oleh orang ya. Nah, jadi mesin itu menggantikan orang atau robot ini menggantikan orang untuk melakukan satu pekerjaan ya. Nah, ini sudah cukup apa namanya masif ya perkembangannya sampai sekarang ini ya. Bahkan ada sebuah hotel yang semua karyawannya adalah ini ya apa namanya robot ya. Kemudian di rumah makan itu ya di Jepang ya, di apa restoran di Jepang itu menyajikan menunya, masakannya ya. Misalnya masakan mie gitu ya di Korea dan sebagainya itu menggunakan robot. Gitu. Nah, umumnya robot ini digunakan di pabrik ya, dan di dalam situasi di mana orang itu berada dalam kondisi yang berbahaya. Artinya kalau beresiko pekerjaan itu ya yang dilakukan oleh manusia, sebaiknya nanti dilakukan oleh robot saja gitu. Jadi digantikan oleh robot ya, karena itu akan beresiko kepada manusia kalau terjadi kecelakaan kerja ya. Nah, ini kalau terjadi kecelakaan kerja yang melakukan robot, ya robotnya yang rusak ya. Nah, robot bisa diperbaiki gitu ya. Tapi kalau manusia atau orang itu akan sakit ya mungkin sampai hal yang paling buruk ya sampai harus meninggal ya. Nah, itu akan sangat berisiko maka dibuatlah robot ini. Nah, contoh misalnya paparan nuklir ya, paparan radiasi nuklir ya, itu robot yang bekerja ya di pembangkit nuklir ya. Kemudian untuk jalur perakitan kendaraan gitu ya, karena di situ nanti kerangka-kerangka dari kendaraan ya, misalnya mobil ya, motor ya, atau beberapa alat yang lain ya, itu semuanya menggunakan mesin ya, yang berat gitu ya. Nah, kalau ini dirakit full manusia gitu ya, ada kecelakaan kerja yang mungkin sangat berisiko untuk manusia itu bekerja secara baik ya. Nah, selain itu juga bisa memeriksa ranjau darat ya. Nah, jadi ada alat robot ya, dia dilepas ya di lapangan, di mana di sana terdapat banyak ranjau ya. Nah, ranjau itu bisa dideteksi ya oleh manusia ya, sehingga memudahkan apa namanya
manusia untuk mendeteksi ranjau tanpa harus beresiko ya terkena ledakannya ya. Nah, ini akan apa ya namanya? Mengurangi ya resiko resiko dari orang tersebut untuk meninggal atau mati karena kena ledakan dari ranjau tersebut gitu ya. Oke, selamat siang Pak Jos. Ya, Pak Jos ini juga hadir ya. Selamat siang Pak Jos. Oke Pak Jos. Ya, untuk apa namanya? Kategori ya dari ini dari ada pertanyaan dari Pak Joshua ya sudah dirubah ke education, bahkan kita sudah buat template-nya ya Pak Jos. Oke, terima kasih Pak Jos. Ya, baik itu jadi gambaran dari robotika ya. Nah, kemudian berikutnya adalah artificial intelligence yang pertama kali ini dikenalkan oleh Alan Turing ya dengan uji Turingnya gitu ya. Nah, artificial intelligence ini ada dua tingkatan ya, ada tingkat rendah ya dan ada tingkat yang tinggi gitu ya. Atau tingkat yang kuat dan tingkat yang lemah atau rendah ya. Nah, AI yang tingkatnya rendah itu mengklaim komputernya itu bisa diprogram untuk mensimulasikan kognisi manusia. Artinya apa? Bisa disimulasikan bahwa manusia ini bisa apa namanya mentransfer ke apa namanya mesin tentang pengetahuannya. Jadi dia bisa berpikir layaknya manusia itu berpikir. Dia bisa bertindak layaknya manusia itu bertindak. Itu di artificial intelligence level yang paling rendah ya. Nah, kemudian untuk yang di level tinggi itu mengklaim bahwa komputer ini bisa berpikir pada tingkat yang sama atau justru lebih baik daripada manusia dan juga bisa mencapai kesadaran ya seperti manusia dalam kesadarannya gitu ya. Nah, ini memang kita sudah banyak mendengar di beberapa berita ya, contohnya adalah di Cina sana ya ada sebuah AI ya, AI ini bisa mengalahkan 8 ya atau 12 dokter dalam mendiagnosa penyakit ya dari sisi kecepatannya ya. Jadi AI ini berhasil mengalahkan dokter dalam kecepatannya mendiagnosa penyakit ya. Jadi 12 dokter ini kalah oleh artificial intelligence ya. Nah, untuk AI tingkat tinggi ya ada dua pendekatan yaitu pendekatan siklus ya dan pendekatan kognitif ya. Nah, untuk pendekatan siklus AI tingkat tinggi ini contohnya adalah database di Austin ya. Dia bisa menampung 1,4 juta pengetahuan ya. Jadi seperti pengetahuan manusia itu, mungkin dia lebih ahli daripada manusia, dia lebih banyak menyimpan data tentang pengetahuan dibandingkan dengan manusia gitu ya. Nah, sehingga nanti dia bisa secara otomatis bisa membuat asumsi seperti manusia berasumsi ya dengan data-data atau pengetahuan yang sudah disimpan tadi itu. Kemudian dibuatlah sebuah asumsi ya dari sumber pengetahuan yang sudah dimilikinya. Nah, pendekatan secara siklus ini kelebihannya adalah bahwa AI-nya itu bisa melakukan pembelajaran sendiri ya. Jadi dia bisa meningkatkan kecerdasannya, dia bisa meningkatkan knowledge-nya secara mandiri ya. Jadi tidak perlu dibantu manusia lagi di input ya dan sebagainya, tapi dia bisa belajar dari bagaimana dia melakukan apa tadi kognitif ya, berpikir dan sebagainya. Semakin pintar seperti itu ya. Nah, untuk pendekatan yang kognitif sendiri, ya ini adalah contohnya proyek MIT yang membuat robot humanoid ya. Jadi robotnya itu mendekati manusia, tidak kaku ya, bisa menyapa, bisa melihat ya. Kemudian dia bisa merasakan kehadiran manusia ya. Dia bisa merasakan kesedihan, dia bisa merasakan kebahagiaan ya. Itu adalah contoh dari pendekatan kognitif untuk AI yang diterapkan oleh proyek MIT ya. Nah, selain itu juga dia bisa melakukan identifikasi dan mencari pola atau pattern yang dibandingkan berdasarkan aturan dan fakta, ya. Jadi kalau mengikuti aturan itu seperti apa gitu prosesnya, lalu fakta-faktanya seperti apa. Nah, untuk pendekatan kognitif ini lebih melihat ke polanya ya. Jadi oh polanya seperti ini. Untuk mengambil satu kesimpulan ya, polanya seperti ini. Pendekatan dari kognitif AI ya. Nah,
kecerdasan buatan ini awalnya didasari dari uji Turing yang dilakukan di tahun 1950 ya, di mana Alan Turing namanya ya, memperkirakan bahwa komputer ini mampu meniru pemikiran manusia. Nah, sehingga Alan Turing ini melakukan tes ya untuk menentukan apakah mesin itu bisa menyerupai manusia ya. Nah, bagaimana tesnya? Tesnya adalah kalau komputer bisa menjawab layaknya manusia menjawab pertanyaan, maka komputer ini memiliki kecerdasan seperti kecerdasan manusia. Ya. Nah, kemudian di dalam etika ya, etika di dalam AI ini juga sudah dikembangkan oleh Prof. William Willis ya dari RTI. Dia mengatakan bahwa perangkat lunak komputer ditentukan berdasarkan etika pembuatnya. Jadi etika membuatnya ini akan berpengaruh besar pada AI yang dibuat itu ya. Kalau apa namanya dia memiliki etika yang baik ya, etika yang positif dan sebagainya ya, maka AI yang dihasilkan adalah AI yang mengikuti etika dari pembuatnya tadi ya. Misalnya adalah perangkat lunak HMO itu yang digunakan oleh perusahaan asuransi kesehatan, dia bisa mengarahkan dokter agar melakukan prosedur yang biayanya lebih rendah. Ya, nah jadi ini maksudnya etika di sini bahwa sistem ini, ya sistem AI dari HMO ini bisa mengarahkan dokter bahwa dokter itu harus melakukan prosedur yang biayanya itu rendah untuk pelanggannya, ya pelanggan dari asuransi ini. Jadi pelanggannya merasa dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh HMO, ya AI yang diciptakan oleh apa namanya William Willis. Nah, di sini juga AI ada efek negatifnya ya. Jadi ada pencurian berkaitan dengan identitas seseorang ya. Jadi ada kejahatan di mana pencuri membajak identitas seseorang dan dia menggunakan kartu kredit ya untuk mendapatkan uang tunai, untuk mengambil pinjaman, untuk memesan kartu kredit baru, untuk membeli barang-barang atas nama orang lain yang memiliki kartu kredit itu. Itu contoh hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, kaitannya juga dengan permasalahan privasi ya. Nah, ini juga ya, jadi mendapatkan email sampah ya terus-menerus dan panggilan telemarketing dari perusahaan ya. Jadi kalau orang mendapatkan email sampah, email spam terus-menerus dan dia mendapatkan telepon telemarketing gitu ya untuk perusahaan asuransi dan perusahaan apa saja gitu ya. Ini privasi kita terasa terganggu gitu ya. Privasi dari calon konsumen itu terasa terganggu karena apa namanya dia tidak meminta untuk informasi yang dikirim melalui email terus menerus tapi dikirim secara terus menerus ya termasuk telemarketing tadi di telepon terus gitu ya di SMS terus menerus gitu ya. Nah ini pelanggaran terhadap privasi ya. Lalu selain itu juga ada pengintaian data pribadi yang online ya. Jadi hati-hati dengan data pribadi kita yang ada di online ya. Sebaiknya kita buat data itu bersifat privat ya. Jadi jangan sampai data itu mudah untuk diakses ya. Mudah ya dalam artian mudah itu artinya tanpa effort ya cukup tinggi itu bisa langsung didapatkan itu data kita. Nah ini kita harus ekstra hati-hati ketika kita memasukkan data di internet. Ada kemungkinan data itu adalah data yang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan ya. Jadi ada pengintai-pengintai di luar sana yang melakukan data itu untuk kejahatan ya. Kemudian adanya pengawasan data transaksi dari pemerintah ya, ini yang terkait dengan hal-hal yang kaitannya sama hukum ya, etika ya, moral dan sebagainya. Mungkin di sini kalau transaksi ini kaitannya dengan transaksi misalnya katakan korupsi dan sebagainya, itu mungkin pihak pemerintah akan membuat satu pengawasan khusus ya, bahkan sampai telepon ya, SMS-nya itu diawasi ya dengan tujuan untuk membuktikan atau sebagai alat bukti nanti di persidangan atau di pengadilan gitu ya. Baik, untuk hari ini materi kita tentang apa namanya manajemen file gitu ya, sampai kepada bagaimana manajemen file itu bisa digunakan untuk apa namanya terkait dengan kecerdasan buatan ya, expert system gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat ya. Yang belum login silahkan login ke Siakat. Kemudian materi bisa di-download di Siakat ya, termasuk video online ini, materi ini ya bisa Anda tonton kembali di YouTube.
Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.